Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Larasati, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Prodi Keperawatan. Di sini saya akan melakukan cara pemeriksaan fisik pada sistem persarafan, di mana alat yang saya perlukan. Baiklah, di mana cara pemeriksaan fisik persarafan ada 5 tahapan, yaitu tahapan prainteraksi, tahapan orientasi, tahapan kerja, tahapan terminasi, dan tahapan dokumentasi. Baiklah, kita lihat bagaimana cara pemeriksaannya. Baiklah, yang pertama yaitu tahapan prainteraksi, di mana tahapan prainteraksi ini baca catatan keperawatan atau catatan medis pasien. Yang kedua, tentukan tindakan keperawatan apa yang akan dilakukan. Yang ketiga, eksplorasi diri atau persiapan diri. Yang keempat yaitu persiapan alat, di mana persiapan alatnya yang kita perlukan ada yaitu tong spattle, kemudian fine light, kemudian minyak kayu putih, dan refleks hammer. Baiklah, selanjutnya tahapan yang kedua yaitu tahapan orientasi, di mana tahapan orientasi yang pertama yaitu ucapkan salam dan perkenalkan diri. Kedua, klarifikasi nama dan umur pasien atau nama dan alamat pasien. Kemudian jelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan kita lakukan kepada pasien. Kemudian kontrak waktu. Kemudian beri kesempatan pasien untuk bertanya. Selanjutnya minta persetujuan pasien atau keluarga pasien. Selanjutnya dekatkan alat di dekatkan pasien. Kemudian jaga privasi pasien, tutup tirai atau pintu. Baiklah Ibu, perkenalkan saya Citra Larasati, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Baiklah, apa benar dengan Ibu Lela? Dari Desa Sengir. Baiklah Ibu, di sini tujuan saya akan melakukan pemeriksaan fisik atau persarafan pada tubuh Ibu yang bertujuan untuk mengetahui apakah pada fisik Ibu atau sistem persarafan Ibu ada kelainan atau tidaknya. Di sini saya memerlukan waktu kurang lebih 15-20 menit. Apakah Ibu bersedia? Baiklah, selanjutnya dekatkan alat di dekatkan pasien. Selanjutnya kita tutup tirai jika ada tirai. Kemudian jika tidak ada tirai, tutup pintu agar pasien atau perawat yang lain tidak bisa melihatnya. Yang tahapan ketiga yaitu tahapan kerja, di mana tahapan kerja yang pertama kita melakukan cuci tangan dan muka. Selanjutnya yaitu kita melakukan anamnesa pada pasien dengan menanyakan keluhan utama, riwayat kesehatan lalu, dan riwayat kesehatan keluarga. Adapun rincian pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu keluhan pertama. Keluhan pertama yang kita tanyakan kepada pasien secara detail seperti pusing, mual, muntah, vertigo, kelemahan salah satu tubuh, lidah terasa berat dan kaku, ataupun sebagainya. Selanjutnya untuk pertanyaan spesifik berkaitan dengan sistem persarafan meliputi keluhan yang dirasakan oleh pasien stroke, yaitu yang pertama hemiparesis atau hemiplegia, di mana hemiparesis ini disebut dengan otot lemah atau kelumpuhan parsial pada satu sisi yang dapat mempengaruhi lengan, kaki, dan otot wajah. Selanjutnya itu afasia, di mana afasia ini suatu gangguan bahasa yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi. Kemudian dysarthria, yaitu kelainan pada sistem saraf sehingga mempengaruhi otot yang difungsi untuk berbicara. Selanjutnya apraksia, di mana apraksia berarti kesulitan dengan gerakan terampil, bahkan ketika penderita memiliki kemampuan dan keinginan untuk melakukannya. Kemudian sindrom Horner, di mana jalur saraf terganggu di satu sisi dari otak ke wajah dan mata. Selanjutnya hemianopia homonimus, yaitu kehilangan penglihatan di setengah dari bidang visual satu mata atau kedua mata. Selanjutnya agnosia, yaitu agnosia kehilangan kemampuan mengenali objek atau orang. Yang terakhir yaitu negleksia unilateral. Selanjutnya setelah riwayat kesehatan keluarga dan individu, di mana kita tanyakan pada pasien mengenai riwayat kesehatan keluarga dan riwayat kesehatan sebelumnya. Selain itu ada beberapa pertanyaan yang perlu ditanyakan adalah pertanyaan yang harus ditanyakan yaitu yang pertama stresor yang dihadapi pasien dan strategi coping yang dilakukan pasien. Kemudian kebiasaan yang berhubungan dengan kesehatan, misalnya merokok, konsumsi minuman alkohol atau kafein, olahraga, konsumsi makanan kayak lemak dan sodium atau natrium. Selanjutnya itu obat-obatan yang rutin dikonsumsi meliputi obat berdasarkan resep,
obat bebas tanpa resep atau herbal, kemudian kondisi lingkungan sekitar pasien, aktivitas sehari-hari, dan menopause jika diperlukan. Yaitu pemeriksaan sistem persarafan meliputi beberapa pemeriksaan. Berikut pemeriksaan yang dilakukan dengan urutan sebagai berikut, di mana mengkaji tingkat kesadaran pasien dengan menggunakan pilihan pendekatan secara kuantitatif ataupun kualitatif. Mengkaji tingkat kesadaran secara kualitatif yaitu yang pertama kompos mentis, di mana kompos mentis pasien bereaksi secara spontan ataupun adekuat. Yang kedua delirium, di mana pasien tampak gaduh gelisah, kacau, disorientasi, berteriak, aktivitas motorik meningkat. Kemudian yang ketiga somnolen, di mana somnolen keadaan pasien mengantuk, dapat pulih penuh jika ada rangsangan. Kemudian yang keempat stupor, yaitu penderita merasa ngantuk yang dalam dan masih dapat dibangunkan dengan rangsangan yang kuat, namun kesadarannya segera menurun lagi terhadap respon verbal samar, respon terhadap nyeri namun tidak dapat sadar sempurna. Kemudian koma ringan, tidak ada respon terhadap rangsangan verbal, hanya terhadap rangsangan nyeri berupa gerakan. Namun, pasien tidak dapat dibangunkan, refleks pupil kornea dan lain-lain masih baik. Kemudian yang terakhir yaitu koma dalam, di mana koma dalam pasien tidak ada gerakan spontan meskipun dengan rangsangan nyeri ataupun rangsangan verbal. Selanjutnya yaitu mengkaji tingkat kesadaran secara kuantitatif. Yang pertama yaitu respon verbal, di mana respon verbal memiliki respon stimulus menjadi 5 poin. Yang poin pertama yaitu tidak ada respon, poin kedua suara tidak jelas, poin ketiga kata-kata tidak teratur, poin keempat bicara atau percakapan membingungkan, poin kelima yaitu orientasi baik. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh respon verbal, di mana kita bisa menilaikan respon verbal tersebut. Bu, maaf, di sini saya akan melakukan pada poin pertama. Jika tidak ada respon berarti pasien mendapatkan poin 1. Bu, maaf Bu, siapa namanya? Pasien tidak memberikan respon berarti pasien mendapatkan poin 1. Yang kedua yaitu suara tidak jelas. Bu, maaf Bu, siapa namanya? Pasien bisa menjawab tetapi tidak dengan jelas. Kemudian yang ketiga yaitu kata-kata tidak teratur atau melenceng pertanyaan dari yang kita tanyakan. Bu, maaf, siapa namanya? Selasa. Nah, pasien bisa menjawab tetapi tidak menjawab pertanyaan kita dengan benar. Kemudian yang keempat yaitu bicara atau percakapan membingungkan, di mana pasien bisa menjawab tapi menjawab pertanyaan kita dengan agak lama karena bingung. Bu, maaf, siapa namanya? Lela. Pasien agak sedikit menjawab pertanyaan kita karena dia agak sedikit kebingungan. Kemudian yang kelima yaitu orientasi baik. Bu, maaf, siapa namanya? Lela. Baiklah, pasien bisa menjawab dan orientasinya baik, di mana pasien tersebut mendapatkan poin 5. Yang kedua yaitu respon buka mata, di mana respon buka mata ini ada 4 poin. Poin yang terendah yaitu poin pertama, poin yang tertinggi 4. Di mana poin pertama yaitu pasien tidak memberikan respon. Kemudian yang kedua, pasien memberikan respon dengan nyeri supraorbita. Kemudian yang ketiga, pasien memberikan respon dengan suara perintah. Kemudian yang keempat, pasien dengan spontan. Baiklah, untuk contohnya yang pertama, poin pertama tidak berespon. Bu, maaf, buka matanya. Pasien tidak membuka mata, berarti pasien tidak memberikan responan. Yang kedua yaitu nyeri supraorbita, di mana pasien bisa membuka mata dengan rangsangan yang kita beri. Rangsangan supraorbita dimaksud dengan nyeri di bagian alis pasien. Nah, pasien membuka mata dengan spontan, berarti pasien membuka matanya. Kemudian yaitu 3, suara perintah. Pasien membuka mata dengan perintah dari suara kita. Bu, maaf, buka matanya. Nah, pasien bisa membuka mata dengan suara perintah ketiga. Kemudian yang keempat yaitu spontan, di mana spontan kita panggil pasien, pasien bisa membuka matanya. Bu, maaf. Nah, pasien membuka mata secara spontan berarti dapat poin 4. Untuk selanjutnya yaitu respon motorik, di mana respon motorik ini memiliki skor yang tertinggi yaitu 6, skor yang terendah yaitu 1. Yang poin pertama yaitu tidak ada reaksi. Jika kita memberikan respon, maka pasien tidak akan memberikan reaksi apapun. Kita cubit ataupun kita tekan-tekan di bagian ini, kita tepuk-tepuk ini, pasien tidak akan memberikan respon. Kemudian untuk yang kedua yaitu ekstensi abnormal. Kita memberikan rangsangan pada pasien, maka pasien akan memberikan rangsangan ataupun respon kepada kita atas nyeri tersebut. Nah, pasien memberikan
ataupun ekstensi abnormal. Kemudian untuk poin ketiga yaitu fleksi abnormal, pasien juga memberikan rangsangan ataupun memberikan respon dari rangsangan yang kita beri. Pasien memberikan rangsangan. Kemudian untuk yang keempat yaitu reaksi menghindar. Jika kita memberikan rangsangan nyeri pada pasien, maka pasien akan bisa menghindar seperti ini. Nah, pasien berusaha untuk menghindar dari rangsangan yang kita berikan. Yang kelima yaitu melokalisir nyeri, di mana pasien bisa melokalisir di mana tempat rangsangan yang kita berikan. Contohnya, pasien akan menepuk tangan kita karena kita memberikan rangsangan nyeri kepada pasien. Kemudian yang keenam yaitu mengikuti perintah. Kita memberikan perintah kepada pasien, maka pasien akan mengikuti perintah yang kita katakan. Maaf Bu, bisa angkat tangannya? Nah, pasien bisa mengangkat tangan yang kita berikan perintah, berarti pasien mendapatkan poin 6. Yaitu selanjutnya pengkajian yang kita lakukan pada hasil pesawat yaitu mengkaji pemeriksaan fungsi kortikal luhur menggunakan skala mini mental, di mana pasien diarahkan untuk mengikuti arahan perawat berdasarkan daftar mini mental secara berikut. Di mana dalam skala mini mental yaitu tahapan pertama yang kita orientasi, di mana orientasi memiliki nilai maksimal minimal 5. Yaitu yang pertama yaitu kita berikan pertanyaan kepada pasien yaitu pada sekarang ataupun kita berada di mana. Sekarang kita menanyakan beberapa yaitu tahun, musim, bulan, tanggal ataupun hari. Untuk kita berada di mana itu kita bisa menanyakan negara, provinsi, kota, rumah sakit ataupun lantai ataupun kamar. Seperti contoh yang saya akan lakukan kepada pasien. Bu, maaf, ini tahun berapa? 2020. Untuk pertanyaan selanjutnya kita menanyakan kita berada di mana. Bu, maaf, ini kita berada di mana sekarang? Di rumah. Nah, pasien bisa menjawab dengan spontan, berarti nilai maksimal yang didapatkan pasien 2 pertanyaan yaitu ada 10. Kemudian yang kedua yaitu pengkajian registrasi, di mana pengkajian registrasi sebut 3 buah benda. Kemudian tiap 1 detik pasien disuruh mengulang ketiga benda tersebut. Nilai 1 untuk setiap benda yang dapat disebutkan dengan benar. Ulangi sampai pasien dapat menyebutkan dengan benar dan catat jumlah pengulangannya, di mana registrasi ini mendapatkan nilai maksimal 3. Bu, maaf, bisa ulangi benda ataupun sebut yang saya sebutkan tadi, seperti apel, stroberi, mangga. Apel, stroberi, mangga. Nah, pasien bisa mengulangi pertanyaan yang kita berikan kepada pasien, berarti pasien mendapatkan nilai maksimal 3. Untuk yang ketiga yaitu pengkajian atensi dan kalkulasi, di mana kita kurangi 100 dengan 7, nilai 1 untuk tiap jawaban yang benar, hentikan setelah 5 jawaban, atau minta pasien untuk mengeja terbalik wahyu, nilai diberi pada huruf yang benar sebelum kesalahan, misalnya U, Y, A, H, W sama dengan 2 nilai. Kita memberikan contoh, Bu, 1 kurang 1, 0. 2 kurang 1, 1. 3 kurang 1, 2. 4 kurang 1, 3. 5 kurang 1, 4. Nah, pasien bisa menjawab dengan benar, berarti pasien mendapatkan nilai maksimal 5. Selanjutnya itu pengkajian yang keempat, di mana kita mengingat kembali. Di mengingat kembali ini kita meminta pasien untuk menyebutkan kembali 3 benda yang sebelumnya kita suruh pasien untuk menyebutnya. Bu, maaf, bisa mengulangi kata benda yang sebelumnya? Apel, mangga, stroberi. Nah, pasien bisa mengulangi kembali, berarti pasien mendapatkan nilai maksimal 3. Untuk pengkajian selanjutnya yaitu kita mengkaji bahasa. Di mana mengkaji bahasa ini yang pertama yaitu pasien disuruh menyebut nama benda yang ditunjukkan atau pensil sama buku. Di mana jika pasien bisa menunjukkan, pasien mendapatkan nilai 2. Ibu, maaf, ini benda apa? Buku. Ini? Pulpen. Nah, pasien bisa menjawab, berarti pasien mendapatkan nilai 2. Kemudian selanjutnya itu pasien disuruh mengulang kata-kata namun ataupun bila. Maaf Ibu bisa mengulangkan kata yang sebut saya, namun, bila. Nah, pasien bisa menjawab atau mengulang kata-kata yang kita sebutkan, berarti pasien mendapatkan nilai 1. Untuk selanjutnya yaitu pasien disuruh melakukan perintah. Ambil kertas ini dengan tangan Anda, lipatlah menjadi 2 dan letakkan di lantai. Maaf Ibu, tolong ambil kertas ini, kemudian diletakkan menjadi 2 bagian, kemudian letakkan di lantai. Nah, jika pasien bisa melakukan itu, berarti pasien mendapatkan nilai maksimal 3. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pasien disuruh membaca dan melakukan perintah atau pejamkan mata Anda.
Maaf Ibu, ini bacanya apa? Lela. Nah, pasien bisa menjawab. Kemudian kita memberikan perintah untuk pejamkan mata pada pasien. Bu, maaf, bisa pejamkan matanya? Nah, pasien bisa mengikuti perintah, berarti pasien mendapatkan nilai 1. Kemudian untuk selanjutnya itu pasien disuruh menulis dengan spontan. Untuk penulisannya bisa menuliskan nama, hari, ataupun yang lainnya. Maaf Ibu, bisa menulis di sini. Nah, pasien bisa menulis ataupun bisa mengikuti perintah yang kita suruh tadi, berarti mendapatkan poin 1. Untuk yang terakhir yaitu pasien disuruh menggambar benda di bawah ini. Untuk penggambarannya setelah bisa melakukan penggambaran awan ataupun yang lainnya. Maaf Ibu, tolong gambar. Nah, di sini pasien juga bisa mengikuti perintah yang kita berikan tadi, berarti pasien mendapatkan nilai maksimal 1. Baiklah, dari pengkajian dilakukan tadi, pasien mendapatkan nilai maksimal total 30, di mana untuk keterangannya itu 24-30 berarti pasien normal, untuk 17-23 problem gangguan kognitif, kemudian dari 0-16 pasien mengalami definisi gangguan kognitif. Yang pertama yaitu mengkaji rangsangan meningis, di mana di rangsangan meningis ini ada 4 pemeriksaan yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu pemeriksaan kaku kuduk, di mana pemeriksaan kaku kuduk ini kita untuk mengetahui apakah pasien ada mengalami kaku kuduk. Di mana cara pemeriksaannya itu tangan pemeriksa ditempatkan di bawah kepala pasien, mampu posisi, kemudian yang sedang berbaring, kemudian kepala difleksi dan diusahakan dagu mencapai dada. Nah, itu disebut pemeriksaan kaku kuduk. Untuk yang kedua yaitu pemeriksaan Kernigsen, di mana pemeriksaan ini fleksikan pasien pada persendian panggul sampai membuat sudut 90 derajat. Dan tungkai bawah diekstensikan kepada persendian lutut. Biasanya ekstensi dapat mencapai sudut 135 derajat. Kernigsen positif bila terdapat tahanan sebelum tercapai sudut 35 derajat. Untuk yang ketiga yaitu pemeriksaan resection, di mana pasien diminta berbaring lurus, kemudian satu tungkai diangkat lurus, kemudian dibengkokkan pada persendian panggulnya. Normalnya dapat mencapai sudut 70 derajat. Bila terdapat tahanan sebelum mencapai sudut 70 derajat, maka resection positif. Untuk yang terakhir yaitu pemeriksaan Brunski 1, di mana pemeriksaan Brunski 1 ini kita mintakan pasien untuk menekukkan bagian kaki, kemudian tangan si pemeriksa di bawah kepala pasien, kemudian menekukkan atau fleksikan kepala pasien dan usahakan dagu mencapai dada. Yang kedua yaitu mengkaji saraf kranial, di mana mengkaji saraf kranial ini yang pertama yaitu nervus olfactorius. Dengan cara pemeriksaannya yaitu beritahu bahwa daya penciuman pasien hendak diperiksa, kemudian pasien diminta mengidentifikasi apa yang terhidung olehnya bila suatu botol berisi zat tertentu didekatkan ke salah satu lubang hidungnya. Kemudian penciuman pasien dikatakan normal bila pasien dapat menyebutkan dengan benar benda yang dimaksud saat pemeriksaan, misalnya kopi, minyak kayu putih. Kemudian gunakan zat yang baunya sudah dikenal oleh pasien atau orang umumnya, misalnya kopi, minyak kayu putih, dan lain-lainnya. Contohnya, jadi tadi kita dekatkan ke lubang salah satu pasien. Maaf Ibu, apakah tahu ini bau apa? Minyak kayu putih. Nah, pasien bisa mengenali bau aroma yang kita kasih di lubang hidung pasien. Kemudian untuk yang kedua yaitu nervus opticus, di mana nervus opticus ini pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan ketajaman penglihatan, lapang pandang, pemeriksaan fundus, dan pengenalan warna, di mana tes pengenalan warna dilakukan menggunakan Stirling is
tes card, sedangkan pemeriksaan fundus menggunakan alat atau funduskopi. Untuk cara pemeriksaan ketajaman penglihatan, yaitu pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan Snellen chart dan pasien dengan posisi berdiri atau duduk dengan jarak 6 meter. Pemeriksaan dilakukan dengan meminta pasien untuk menyebutkan huruf atau angka yang dituju sesuai standar Snellen chart. Selain itu, pemeriksaan dilakukan pada kedua mata secara bergantian. Dengan kata lain, mata yang diperiksa harus ditutup dan mata yang lainnya dibuka membaca huruf atau angka yang ditujukan seperti ini. Bu, maaf, untuk mata sebelahnya ditutup, untuk sebelahnya kita lihat ini. Dengan bacaan ini apa, Bu? Keperawatan. Baiklah, untuk diganti sebelahnya, mata sebelahnya. Untuk yang ini, Erlinda. nah, pasien bisa menjawab berarti ketajaman penglihatan pasien masih normal. Untuk pemeriksaan yang kedua yaitu lapang pandang. Di mana lapang pandang kita melakukan pemeriksaan dilakukan dengan perimeter atau kampimeter dan tes konfrontasi. Pemeriksaan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksa yang memiliki lapang pandang normal duduk berhadapan dengan pasien di mana kedudukan mata keduanya sama tinggi. Untuk yang kedua, fiksasi mata pasien dengan meminta melihat ke mata pemeriksa, kemudian dan tutup mata dengan tidak diperiksa. Yang ketiga, pasien yang menatap ke depan ketika suatu benda yang menyolok didekatkan oleh pemeriksa memasuki kawasan medan penglihatannya dan berbagai arah terlihat olehnya. Baiklah, untuk yang ketiga yaitu nervus oculomotorius, nervus trochlearis, dan nervus abducens, di mana pemeriksa meliputi pemeriksaan terhadap pupil dan pergerakan bola mata. Yang pertama yaitu pemeriksaan pupil, di mana pemeriksaan pupil dilakukan dengan membandingkan kedua pupil kiri dan kanan. Dalam perbandingan ini kita membandingkan bentuk dan ukuran. Normalnya memiliki bentuk yang sama atau simetris dengan diameter 2-4 mm. Kemudian selain itu beri rangsang cahaya pada salah satu mata, kemudian perhatikan respon pupil mata. Kemudian normalnya pupil akan meiosis atau mengecil. Yang kedua yaitu pemeriksaan pergerakan bola mata, di mana pemeriksaan ini dilakukan dengan posisi pemeriksaan dan pasien berdiri berhadapan. Kemudian pasien diarahkan untuk mengikuti tangan pemeriksa dengan pergerakan bola mata tanpa disertai oleh pergerakan leher pasien, tidak disertai dengan pergerakan leher. Nah, pasien bisa mengikuti gerakan tangan kita, berarti pergerakan bola mata pasien normal. Untuk selanjutnya yaitu nervus trigeminus, di mana pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan sensoris dan pemeriksaan motorik. Yang pertama yaitu pemeriksaan sensoris, di mana pemeriksaan sensoris dilakukan dengan meminta pasien menutup mata. Kemudian pemeriksaan mengoleskan kapas pada salah satu sisi wajah. Kemudian tanyakan pada pasien apa yang dirasakan. Normalnya pasien dapat mengenali jenis sentuhan yang diberikan, misalnya tumpul atau tajam. Pada saat melakukan pemeriksaan ini, pemeriksa menggunakan dua objek permukaan yang berbenda tajam dan tumpul. Namun, demikian, pemeriksaan perlu berhati-hati untuk mencegah terjadinya luka akibat permukaan benda tajam. Contohnya, mampu pejamkan matanya. Baiklah Ibu, apakah Ibu bisa merasakan? Bisa. Untuk bendanya, benda tajam apa tumpul? Tumpul. Untuk yang ini Bu, Tajam. nah pasien bisa membedakan benda yang kita berikan sentuhan pada wajah pasien. Untuk yang selanjutnya yaitu pemeriksaan motorik, di mana pemeriksaan motorik ini dilakukan dengan meminta pasien mengunyah. Kemudian pemeriksa melakukan palpasi pada area otot master. Perhatikan dirasakan pergerak otot master saat mengunyah. Maaf Bu, bisakah Ibu mengunyah atau menelan air ludah Ibu? Untuk yang kelima yaitu nervus facialis, di mana pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan motorik dan sensoris, di mana fungsi sensoris dalam memeriksa fungsi pengecapan 2-3 anterior lidah dan motorik dilakukan dengan memeriksa ekspresi wajah. Yang pertama yaitu meminta pasien untuk mengikuti perintah pemeriksa secara bergantian.
dengan menutup mata dengan kuat, kemudian tersenyum lebar, mengerutkan dahi dan menggemukkan pipi dengan bibir tertutup. Contohnya, maaf ibu bisa menutup matanya. Nah, untuk selanjutnya itu kemudian maaf bu bisa tersenyum dengan lebar, mengerutkan dahi. Nah, untuk selanjutnya berarti pasien bisa mengikuti perintah kita. Untuk yang kedua yaitu perhatikan kesimetrisan wajah kiri dan kanan pada setiap arahan pemeriksaan. Yang ketiga itu pada pemeriksaan sensoris, minta pasien untuk menjulurkan lidah dan oleskan zat manis asam 2/3 anterior lidah depan pasien. Untuk yang pemeriksaan keenam yaitu nervus vestibulotrochlearis, di mana nervus vestibulotrochlearis merupakan dua nervus yaitu nervus vestibularis dan nervus cochlearis. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan daya pendengaran dan keseimbangan. Pemeriksaan daya pendengaran dilakukan dengan cara melakukan tes Rhine, tes Weber, dan tes Schwartz. Berikut langkah pemeriksaan daya pendengaran. Yang pertama yaitu tes Rhine, di mana pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan garpu tala 512 Hz dan bertujuan membandingkan hantaran udara dan tulang pada satu telinga pasien. Kemudian, pemeriksa memukul garpu tala ke telapak tangan pemeriksa, kemudian meletakkannya ke pelanu mastoid pasien dengan posisi tegak lurus. Saat pasien tidak mendengar suara, maka segera pindahkan garpu tala ke depan telinga atau meatus acousticus eksternal pasien. Yang kedua yaitu tes Weber, di mana tes Weber ini bertujuan membandingkan hantaran tulang antara kedua telinga pasien dengan menggunakan garpu tala 512 Hz. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mengetuk garpu tala kemudian meletakkannya tegak lurus di arah pertengahan dahi pasien. Tanyakan pada pasien telinga mana yang mendengar suara lebih keras atau lateralisasi. Normalnya tidak terjadi lateralisasi atau dengan kata lain terdengar sama pada kedua telinga. Maaf ibu, untuk kedengarannya mana yang lebih keras? Sama. Nah, berarti pasien dengan suaranya tidak lebih keras, berarti normal. Untuk yang ketiga yaitu tes Weber, di mana pemeriksaan ini bertujuan membandingkan daya transport melalui tulang mastoid antara pemeriksa atau normal dengan pasien. Kemudian pemeriksaan ini dilakukan dengan cara pemeriksa meletakkan pangkal garpu tala yang telah digetarkan pada prosesus mastoid pasien. Kemudian pasien akan mendengar suara garpu tala semakin lama, makin melemah dan akhirnya tidak terdengar lagi. Saat pasien tidak mendengar lagi, segera pindahkan garpu tala ke proses mastoid pemeriksa. Untuk yang ketujuh yaitu nervus glossopharyngeus dan nervus valgus, di mana pemeriksaan nervus glossopharyngeus dan nervus valgus dilakukan bersamaan dengan cara yang pertama yaitu minta pasien untuk menelan air, kemudian perhatikan adanya keluhan, tersedak dan amati pergerakan area leher pada saat menelan. Maaf bu, bisa menekan air liurnya. Untuk yang kedua yaitu minta pasien membuka mulut dan mengucapkan kata A. Perhatikan posisi uvula normalnya tampak simetris berada di tengah. Maaf ibu, bisa mengucapkan kata A. Kemudian yang ketiga yaitu dengarkan suara pasien saat bicara. Bila terdengar sedang dicurigai adanya paresis nervus vagus unilateral. Maaf ibu, siapa namanya? Lela. Kemudian yang keempat itu minta pasien membuka mulut lalu pemeriksa menyentuh uvula menggunakan spatula dan perhatikan reaksi pasien. Ini dilakukan dengan menilai rangsangannya muntah. Kamu bisa membuka mulutnya. Kemudian untuk yang terakhir itu pada pemeriksaan nervus glossopharyngeus dilakukan pemeriksaan pengecapan 1/3 posterior lidah menggunakan zat yang terasa pahit. Lalu bisa mengulurkan lidahnya. Untuk yang ke-8 yaitu nervus accessorius, di mana nervus accessorius ini melakukan pemeriksaan dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu yang pertama perhatikan posisi layar pasien, normalnya posisi wajah pasien tampak simetris, kemudian tengah tubuh dengan posisi dagu ke arah bawah, pada posisi kelainan torticollis tampak kepala miring, wajah menoleh ke salah satu sisi dan dagu sedikit terangkat.
Untuk yang kedua yaitu pemeriksa menjelaskan pada pasien untuk menoleh ke arah kiri dan kanan secara bergantian dengan diikuti pergerakan leher. Pergerakan ini dilakukan dengan cara pemeriksa mengacukan jari dengan jari tangan, kemudian meminta pasien mengikuti tangan tersebut dengan pergerakan leher. Maaf Ibu, bisa mengikuti jari tangan saya dengan menggunakan leher Ibu juga mengikuti arahan dari jari saya. Nah, untuk yang ketiga yaitu pemeriksa menekan bahu pasien ke arah bawah dan minta pasien untuk melawan ke arah atas. Maaf Ibu, jika saya menekan bagian bawah Ibu, Ibu bisa melawan ke bagian atas. Permisi ya Ibu. Untuk yang kesembilan yaitu nervus hypoglossus, di mana pasien diminta menjulurkan lidah. Perhatikan posisi lidah. Pada keadaan normal, lidah berada di tengah dan bila tampak condong ke salah satu sisi tubuh menandakan adanya kelumpuhan. Pada posisi lumpuh, lidah akan condong ke arah sisi yang mengalami kelumpuhan. Maaf Ibu, bisa menjulurkan lidahnya. Untuk selanjutnya yaitu pengkajian sistem motorik, di mana pengkajian sistem motorik ini meliputi pemeriksaan pergerakan, kekuatan, tonus, refleks fisiologis, dan refleks patologis, di mana pemeriksaan refleks terbagi menjadi dua, yaitu refleks dalam dan refleks superficial. Refleks superficial timbul akibat berkontraksinya otot yang ada di bawah atau di sekitarnya area yang dirangsang. Contoh refleks dinding perut superficial, kemaster, kornea, anus superficial. Refleks dalam atau regang otot timbul oleh regangan otot yang disebabkan oleh rangsangan dan sebagai jawabannya berkontraksi. Contoh refleks dalam yaitu refleks triceps, biceps, patella, dan lain-lain. Baiklah, yang pertama yaitu refleks biceps. Kemudian yang kedua yaitu refleks triceps. Untuk yang ketiga yaitu refleks patella, di mana kita mengangkat pasien untuk menekuk sini. Contoh refleks patologis yaitu refleks Babinski, refleks Gordon, Oppenheim, dan refleks Kadok. Di mana refleks Babinski, refleks dinding perut superficialis. Untuk selanjutnya yaitu mengkaji sistem sensoris, di mana pemeriksaan sensoris meliputi ekstreseptif atau superficial, proprioseptif atau dalam, interoseptif, visceral, khusus atau saraf kranial, dan somatosial luhur. Yang pertama yaitu eksteroseptif atau superficial. Yang pertama yaitu kita melakukan pemeriksaan rasa laba dengan menggunakan kapas, kertas, lalu sentuhkan pada kulit dan tanyakan pada pasien apakah dapat merasakan atau tidak. Maaf Bu, apakah bisa merasakannya? Bisa. Yang kedua yaitu rasa nyeri dengan menggunakan ujung jarum atau peniti. Lakukan dengan tusukan ringan ke kulit. Tanyakan pada pasien apakah dapat merasa atau tidak. Yang ketiga yaitu rasa suhu dengan sentuhan tabung yang berisi air panas atau air dingin ke kulit pasien. Tanyakan pada pasien apakah dapat merasakan atau tidak. Maaf Ibu, permisi. Maaf Bu, apakah bisa merasakan rasa nyeri? Bisa. Maaf Bu, apakah bisa merasakan rasa suhu yang ada di dalam air ini? Bisa. Untuk yang kedua yaitu proprioseptif atau dalam. Yang pertama itu rasa gerak dengan cara menggerakkan bagian tubuh pasien dan kemudian pemeriksa menanyakan apakah pasien dapat merasakannya atau tidak. Permisi Bu. Maaf Bu, apakah bisa merasakannya? Bisa. Untuk yang kedua yaitu rasa sikap dengan cara menggerakkan jari pasien secara pasif. Kemudian tanyakan apakah pasien dapat merasakan sikap atau posisi yang gerakan dilakukan oleh pemeriksa. Permisi Bu, maaf Bu, apakah bisa merasakannya? Bisa. Untuk ketiga yaitu rasa getar dengan cara menggunakan garpu tola 12-8 Hz yang digetarkan kemudian diletakkan pada ibu jari kaki. Bila pasien tidak dapat merasakan lagi getaran yang diberikan, pindahkan ke kaki pemeriksa lalu bandingkan. Untuk yang selanjutnya itu rasa tekan dengan cara menekan jari atau benda tumpul pada kulit pasien lalu tanyakan apakah pasien dapat merasakan tekanan tersebut atau tidak.
Maaf Ibu, permisi. Bu, apakah bisa merasakannya? Bisa. Untuk yang selanjutnya itu nyeri dalam dilakukan dengan cara menekan otot lengan atas atau deltoid, lengan bawah, paha, betis, dan tendon achilis pasien. Kemudian tanyakan apakah pasien dapat merasakan atau tidaknya. Permisi Bu. Maaf Bu, apakah bisa merasakannya? Bisa. Nah, untuk yang selanjutnya itu pemirsa interospesti atau visceral dengan menanyakan nyeri yang dirasakan berasal dari organ dalam berupa rasa nyeri, mulas, kembung, dan lapar. Maaf Ibu, apakah Ibu merasa nyeri? Tidak. Mulas? Tidak. Nanti yang selanjutnya itu khusus atau saraf kranial berkaitan dengan fungsi saraf kranial seperti penghidung, pengecap, keseimbangan, dan sebagainya. Somatostasia luhur merupakan perasaan yang mempunyai sifat diskriminatif dan sifat 3 dimensi. Misalnya diskriminatif atau dapat mengidentifikasi jumlah stimulus yang diberikan atau membedakan berat dua benda yang diangkat secara bersamaan. Untuk yang keempat yaitu tahapan terminasi, di mana tahapan terminasi ini kita informasikan ke pasien mengenai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, kemudian kita mengevaluasi respon pasien, kemudian kita melakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya, dan yang terakhir akhir dengan baik ucapan salam, kemudian cuci tangan setelah tindakan atau lakukan gerakan 6 langkah cuci tangan dengan menggunakan hand rub. Dengan contoh, maaf Ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan fisik pada sistem persarafan Ibu. Di sini sistem persarafan Ibu normal. Baiklah, untuk tindakan selanjutnya mungkin kurang lebih 10 atau 15 menit nanti saya akan kembali untuk melakukan personal hygiene ataupun membersihkan diri Ibu. Di sini saya ucapkan akhir dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ibu. Kemudian kita cuci tangan 6 langkah menggunakan hand rub. Baiklah, untuk tahapan yang terakhir yaitu tahapan dokumentasi, di mana tahapan dokumentasi ini kita harus melakukan atau mencatat apa yang kita lakukan dan lakukan apa yang kita catat dengan nama, umur pasien atau nama dan alamat pasien, kemudian diagnosis keperawatan, tindakan keperawatan yang telah kita lakukan, kemudian respon pasien, evaluasi hasil tindakan atau temuan saat melakukan tindakan, nama dan jam dan tanda tangan perawat. Sekian dan terima kasih video dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.